Pada pagi hari ini kita laksanakan kajian subuh kita, dan insya Allah ini nanti akan kita lanjutkan terus setiap pagi Ahad kedua dan keempat, di mana pada kajian subuh ini kita akan membahas secara terus menerus sebuah kitab, di mana kitab itu berjudul Jawahirul Bukhari. Jawahirul Bukhari artinya penjelasan-penjelasan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, karena kalau dalam kajian subuh memakai kitab itu, kita juga mesti mengetahui apa yang kita bahas itu. Karena ini pembukaan, tentu perlu kita jelaskan dulu. Ya, kalau umpamanya kita tidak tahu apa yang kita bahas, nah tentu nanti ngambang kita. Ngambang, maka perlu kita ketahui dulu judul kitab yang akan kita bahas itu adalah Jawahirul Bukhari. Kalau dalam bahasa kitanya adalah penjelasan-penjelasan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, karena banyak sahabat-sahabat dan juga perawi-perawi hadis itu, ada yang hadis itu diriwayatkan sendiri dan ada yang diriwayatkan secara bersama-sama. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Bukhari itu sendiri adalah merupakan perawi hadis terakhir. Ya, maksudnya bukan masuk kepada kelompok periwayat hadis dalam bentuk sanad. Karena ada riwayat hadis itu atau perawi itu berbentuk sanad, dan ada yang berbentuk perawi terakhir. Artinya dialah yang memasukkan, dialah yang mengklasifikasi hadis itu ke dalam sebuah buku yang dia karang sendiri. Ya, itu namanya imam perawi hadis. Tapi kalau yang perawi sanad adalah sahabat atau tabi'in atau tabi'in sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya rawi sanad. Ya, rawi sanad yang kalau dalam apanya itu disebutkan an ibnu. Nah, itu yang pakai an itu sampai kepada Rasulullah, itu namanya rawi sanad. Sementara yang di ujungnya itu biasanya itu rawi, di mana imam itulah yang membukukan, yang mengkelompok-kelompokkan sebuah hadis itu, sehingga dia bisa membedakan ini hadisnya untuk apa, ini bagian apa, nah ini untuk apa. Nah, sama seperti kita juga, Bu. Kalau umpamanya kita belanja di pasar, setelah kita beli semuanya, kita ada yang bisa misah-misahkan. Aku lado kutu, aku lado setan, aku lado hijau, aku lado keritiang. Tahu gak letaknya? Aku bawang putih, aku bawang merah, ke bawang bombay, bawang perai. Nah, kita pisah-pisahkan. Kemudian kita letakkan pada tampek-tampeknya yang tertentu. Sehingga ketika ada gunanya nanti kita tinggal ngambil. Ya, kita mengambil saja lagi. Nah, jadi imam-imam rawi hadis terakhir itu seperti itu. Sehingga ada kita dengar riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu. Artinya apa? Hadis itu dibukukan dan terdapat di dalam buku yang dikarang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berdua dia.
Nah, maka disebut hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ada yang hadis itu disebut dengan atau diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami misalnya. Nah, maka yang membukukan adalah Imam Ad-Dailami. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ada hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Nah, jadi banyak macam-macam jenis buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama hadis yang kemudian menjadi terkenal dengan sebutan sesuai dengan ulama-ulama yang meriwayatkannya. Nah, ini pengantarnya, Ibu-ibu jemaah dimuliakan. Maka dalam kitab Jawahirul Bukhari ini kalau kita tengok dalam daftar isinya agak berbeda juga dengan kitab-kitab yang lain, di mana pada bab pertamanya kitab ini menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah. Itu dijelaskan dulu. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu dari Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nabi dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan bagaimana Nabi itu menerima wahyu, kondisi-kondisi seperti apa yang dialami oleh Rasulullah ketika dia menerima wahyu itu, nanti akan kita jelaskan dalam kajian pertama. Nah, kemudian kitab ini juga menjelaskan tentang kajian-kajian umum yang dibutuhkan oleh setiap mukmin dan mukminat. Nah, artinya amalan-amalan yang kita perlukan serta sikap hidup yang mesti kita miliki sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Nah, ini nanti kajiannya itu terdiri dari beberapa pasal. Ya, jadi ada pasal-pasalnya tentang kajian itu. Setelah ini nanti baru masuk kepada bab taharah. Nah, sama dengan fikih, Bu. Ya, jadi kalau dalam kitab fikih biasanya pertama itu kitab taharah. Ya, kitab cara-cara bagaimana bersuci, bagaimana cara-cara menghilangkan hadas, bagaimana cara menghilangkan najis. Nah, itu kitab taharah namanya. Nah, kalau dalam kitab Jawahirul Bukhari ini setelah kajian-kajian umum baru membicarakan masalah taharah. Ya, dimulai dari mandi dulu. Ya, mandi, mana yang mandi wajib, mana yang mandi sunat. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan. Nah, dan memang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti bincang religi pada saat Jumat kemarin itu di RRI Pro 4, kebetulan juga saya diminta untuk narasumber dengan temanya adalah mandi wajib dan hal-hal yang menyebabkannya. Nah, kan kajian itu. Mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan RRI Pro 4 kemarin hari Jumat itu pagi jam 8 sampai jam 9. Nah, ternyata dari pertanyaan langsung yang masuk 1 orang. Kemudian yang banyak itu adalah WA. Ya, karena ada WA itu yang dibacakan oleh penanya itu. Ternyata memang di tengah masyarakat ini banyak yang tidak memahami bagaimana tata cara mandi wajib. Ya. Banyak yang tak paham apa-apa saja yang menyebabkan mandi wajib dan mana yang masuk kepada kelompok najis dan mana yang tidak masuk kepada kelompok yang najis. Nah, sehingga sulit kadang-kadang sebagian masyarakat membedakan mana yang mesti mengharuskan dia mandi, mana yang tidak.
Ya, itu dalam bab masalah bersuci itu. Ya, itu mandi. Kemudian nanti juga akan dikaji dalam kitab ini tentang masalah haid perempuan. Haid perempuan. Kemudian lanjut nanti kepada bab solat. Setelah bab bersuci, baru nanti bab solat. Kemudian solat itu juga bermacam-macam nanti pembagiannya, mulai dari solat fardu, solat Jumat, solat hari raya, dan solat-solat sunat. Kemudian masuk nanti kajian masalah jenazah. Ya, jadi ada nanti kajian masalah janaiz atau jenazah, di mana apa saja yang kewajiban kita, mulai dari orang yang akan meninggal dunia sampai kepada masalah menguburkan jenazah itu. Nah, selanjutnya ada nanti masalah zakat. Di sini nanti akan dibahas harta-harta yang wajib dizakatkan, berapa yang wajib dikeluarkan, kepada siapa zakat itu mesti dibagikan. Nah, dan berapa takaran yang dikeluarkan. Nah, itu nanti tentang masalah zakat. Selanjutnya pada bab berikutnya nanti adalah masalah haji. Ya. Haji mulai dari wajib hajinya sampai kepada rukun hajinya. Nah, itu nanti akan dibahas pada bab itu. Anehnya kan begitu. Kadang-kadang kitab itu tidak mesti berurutan ya. Nah, setelah haji dalam kitab ini baru membahas masalah puasa. Nah, jadi kalau dalam rukun Islam kita kan puasa dulu, Pak. Setelah puasa baru masalah haji. Nah, kalau sini enggak, haji dulu baru puasa. Jadi banyak juga kitab-kitab yang daftar isinya seperti itu, tergantung kepada penyusunnya. Kemudian setelah ini nanti ada bab masalah tanam menanam atau tanam-tanaman. Jadi kita menanam-nanam ini juga ada undang-undangnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga contohnya begini, ini contohnya. Kita menanam tanaman di dekat rumah, di mana itu adalah milik bersama. Ya, milik bersama. Ini contohnya saja. Lalu nanti tanaman ini berbuah. Nah, bolehkah orang lain mengambilnya? Ya, atau tidak? Ya, karena tanaman itu adalah merupakan kita yang menanam, tapi terletak pada tempat yang milik umum. Berdosa tidak orang mengambilnya? Akan sampai ke gaji situ. Atau kita saling bertetangga, ya, saling tetangga. Nah, kemudian nanam kita mangga di sini. Mangga aku kan tidak luri macam batang kerambiar, Pak. Biasanya mangga itu kan ada dahan-dahannya kan. Nah, rupanya mangga ini dahannya itu pindah ke rumah sebelah sebahagian. Nah, bolehkah orang sebelahnya mengambil? Berdosakah dia dengan jalan tidak memintanya? Pokoknya asal berbuah nyambi aja, Pak. Nah, itu sampai ke situ nanti itu. Nah, tapi tidak usah saya jelaskan dulu. Sekarang kalau buka kini dulu, besok ibu-ibu nak datang. Nah, ya. Ikut pemancing-mancing aja baru, Bu. Ya. Kemudian nanti masuk kepada masalah upah mengupah orang. Karena kadang-kadang pekerjaan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, kita menyuruh orang lain. Nah, masalah kajian upah ini juga tidak bisa main-main. Dan itu dibahas di dalam kitab ini karena ketika kita memperkerjakan orang, lalu upahnya kita tahan, tidak kita berikan, atau tidak kita bayarkan, lalu kita pakai, kita makan, apakah ini diperbolehkan dalam agama atau tidak? Atau termasuk kita memakan harta yang haram atau tidak? Atau masuk kita kepada orang yang zalim atau tidak? Jadi
masuk kajiannya itu nanti sini masalah upah. Kemudian ada masalah memberi minum, ya. Memberi minum. Jadi di sini juga membahas masalah memberi minum itu, karena kalau kita di Indonesia mungkin tidak menjadi perhatian betul Pak masalah memberi minum. Tapi kalau di daerah Arab dahulu memberi minum itu adalah merupakan sebuah kajian penting, karena daerah-daerah timur apa itu, daerah-daerah Arabiah itu banyak daerah-daerah yang gersang, yang tidak ada air, yang sulit air, sehingga masalah memberikan air, menjual air, memberi minum itu masuk pada kajian-kajian penting di situ. Ya, kalau kita kan enggak, kita tinggal gali sumur selesai, kan? Nah, tapi kalau untuk di daerah-daerah sulit air, dulu kan namanya sulit air ya, di daerah Solo dulu. Nah, itu memang namanya sulit air, memang payah air di situ. Nah, tapi kalau kita tengok sekarang, justru orang-orang yang sulit air itulah yang paling banyak sukses di Indonesia ini. Ya, sampai ke luar negeri dia punya organisasi. Namanya, organisasinya apa Pak? Bu? Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada sebuah daerah di Sumatera Barat itu, dia mempunyai organisasi yang dahulu kampungnya itu adalah kampung yang paling sulit, sehingga dibuat nama kampungnya itu Sulit Air, daerah Solo. Nah, jadi menjelang penghabisan Tikala, nah, setelah habis Tikala, ada jalan mendaki ke kiri ke atas itu. Nah, itu namanya Sulit Air. Memang di ujung bukit mananya. Nah, namanya Sulit Air. Tapi jangan dianggap remeh itu. Walaupun di situ sulit air, namun orang ini punya organisasi kuat Pak. Pokoknya di mana-mana ada organisasinya. Sampai di Amerika pun ada, di Australia pun ada. Namanya tidak berubah-ubah. Dimanapun tinggalnya, namanya tetap SAS. Ya, di Pekanbaru juga ada itu, SAS. Sulit Air Sepakat. Ya. Jadi sepakatnya sulit air Pak. Dimanapun tempat, dia punya organisasi namanya Sulit Air Sepakat. Tapi orangnya sukses-sukses itu. Ya, jadi pengusaha, jadi pejabat. Ya, bahkan salah satu di antara Dewan Perwakilan Daerah Riau itu salah satunya kan orang SAS itu. Nah, organisasi itu sampai ke Amerika tuh. Nah, sampai ke Australia, Malaysia ada organisasi itu. Tetap namanya SAS. Kalau di daerah orang Priaman namanya PKDP. Nah, ya kan? Nah, PKDP. Itu juga ada di mana-mana. Ya, baik. Kemudian setelah masalah memberi minum, langsung nanti kepada bab berikutnya, yaitu pinjam meminjam. Nah, salang menyalang. Nah, itu babnya lain. Dia apa pula hukum dan bagaimana pula cara ketentuan dalam masalah pinjam meminjam ini. Kemudian baru masuk kepada jilid kedua dari buku ini yang mengkaji masalah hibah, kemudian hal-hal lain yang bersifat umum. Jadi pada bab 2 ini itu judul besarnya saja hibah. Ya. Tapi walaupun judulnya hibah, di dalamnya itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah sosial. Nah, itu kajian di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kitab inilah nanti yang akan kita bahas, mudah-mudahan umur kita panjang, dan kepada kita silakan nanti bertanya. Nah, jangan duduk aja kita mendengar, kadang-kadang tidak mau masuk aja nah. Ya, kadang-kadang kita mesti aktif juga di dalam menyimak, sehingga kita mana yang kurang jelas itu silakan dipertanyakan. Ya,
silakan dipertanyakan. Nanti kalau bisa nanti kita sediakan pena, kita sediakan buku kecil. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan buat tulis. Nanti sampaikan ke depan baru kita jawab nanti. Ya, kita coba pula lah seperti orang-orang membuat itu kan bisa. Ya, kita buatkan nanti catatan-catatan kecil untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Nah, kemudian kajian kita ini pun tidak lama-lama. Ya, paling-paling 15 menit atau paling tinggi 20 menit. Namanya di KCN Kultum kuliah 7 menit tidak mungkin. Ini lebih 7 menit. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit kita kajian ini agak 2-3 hadis, nanti baru dilanjutkan dengan sarapan, ya, sarapan bersama apa yang disediakan oleh ibu-ibu. Nanti kita makan, kita minum bersama agar yang bersedekah mendapatkan pahala. Nah, bersama dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita nanti selesai ini lanjut dia didikan subuh. Ya, cuman anak-anak jangan tiba minggu kampe, minggu kedua saja rajin datang. Awak mesti datang kau minggu kedua, minggu kampe. Sebab apa? Ada sarapannya. Tiba minggu ketiga, minggu pertama tidak tiba-tiba. Lepas ni Ustaz Mimbau tidak datang. Nah, kenapa tidak ada sarapan? Jadi buat anak-anak kami yang ngaji di masjid, ada acara didikan subuh setiap pagi minggu, kecuali kalau ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak dilaksanakan. Nah, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk pagi ini kita baru menjelaskan masalah isi kitab ini saja. Ya, isi kitab ini saja. Nanti pada minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya baru kita masuk kepada bahasannya. Di apa nama kitab tadi saya? Jawahirul Bukhari. Bukan Sahih Bukhari, tapi Jawahirul Bukhari, yaitu penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, membukakan hati kita, baik saya yang menyampaikan ataupun Bapak Ibu yang menerimanya nanti. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, enggak ada. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu kita sarapan bersama, jangan pulang dulu karena ibu-ibu ini sudah menyediakan sarapan untuk kita pagi ini apa adanya saja. Ya, karena ini adalah sedekah dari jemaah juga. Mudah-mudahan orang yang memberikan mendapatkan pahala pula. Jadi memang kadang-kadang ladang amal itu tidak mesti dengan rukuk sujud terus, Pak. Ya, rukuk sujud itu merupakan ladang amal, tapi banyak jenis ladang amal kadang-kadang melalui sedekah makanan itu juga merupakan ladang amal bagi orang lain yang diberikan kepada orang lain pula. Saya rasa itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.